Hai Sobat Podcast RRI Kendari, episode 2. Yang pertama kemarin adalah saya bersama Deborah Hana, penyanyi asal kota Kendari yang membawakan lagu dari Teh Ocha, Takkan Berpaling Darimu, dan itu cukup viral. Nah, saya juga tidak akan berpaling jauh-jauh dari Teh Ocha karena di samping saya saat ini ada teman lama dari Teh Ocha, ada Muhammad Iqbal Piagi. Hai Kak Iko. Halo Mbak Pen. Hai, apa kabar? Alhamdulillah Ya. sehat-sehat. Kak Iko temenan atau teman lama dari Kak Teh Ocha. Iya. Iya. Itu umur berapa pada saat itu? Waktu itu saya umurnya 11 tahun. 11 tahun? Iya. 11 tahun. Saya ngapain ya waktu 11 tahun itu ya? Kak Iko udah nyanyi sama Teh Ocha. Pada saat itu event apa Kak Ocha? Eventnya waktu itu ada event nasional sih, namanya Bahana Suara Pelajar. Bahana Suara Saya Pelajar. mewakili Sulawesi Tenggara, Teh Ocha mewakili Jawa Barat. Dan kita ketemu di satu tempat yang memang kita di seluruh peserta di karantina di situ. Ini ada cuplikannya, ini waktu Kak Iko dengan Teh Ocha masih 11 tahun, dan yang ini baru-baru ini tahun 2000 berapa terakhir ketemu? 2022. 2022. Sepanggung lagi dengan Teh Ocha pada saat itu ya. Waktu itu dipanggil nih ke panggung. Rasanya dinotis oleh Teh Rosa di antara ribuan penonton itu, dan dia masih hafal loh. Iya, itu yang luar biasa sekali karena dia masih 29 tahun kita tidak ketemu dan dia masih hafal. Dia masih hafal ya. Iya. Dan rasanya bangga. Tapi ya sebangga-bangganya saya kan secara personal saya itu lebih bangga ketika saya bisa memberi sesuatu untuk orang. Tapi kalau yang seperti Teh Ocha, tegur saya ya itu sifatnya personal. Jadi ya bangganya dalam diri saja. Oke. Tapi masih sering komunikasi atau mungkin? Dulu sering di grup, kebetulan kita ada grup, tapi sekarang sudah jarang. Saya juga dengan sibuk ya, tapi masih sering lah stalking by Instagram mungkin ya. Penyanyi iya, kemudian juga koreografer iya, lalu guru vokal iya, mentor vokal iya. Nggak cukup hanya sekedar penyanyi saja. Untuk saat ini belum bisa saya bilang cukup sih, karena ya yang namanya seniman itu kan selalu berusaha untuk mencari sesuatu, gitu loh. Oke. Ya sebenarnya lebih umum dikatakan pencarian dalam hidup itu selalu ada pada diri saya, khususnya dan umumnya pada seniman. Tapi tanda kutip mungkin seniman yang boleh dibilang kreatif ya, yang seniman yang memang ingin menggali terus sampai pada titik mungkin nanti saya sudah tidak bisa bersuara lagi, tidak bisa melangkah lagi, baru enough, cukup. Apa yang akan dilakukan lagi ketika mungkin ada di posisi yang seperti Kak Iko bilang tadi? Mungkin kita kan tidak pernah tahu nih, kita ini pensiunnya istilahnya di bidang, kalau yang nyanyi pensiunnya itu mungkin karena suaranya sudah nggak ada misalnya, atau hilang suara itu ada karena masalah fisik dan sebagainya. Apa yang akan Kak Iko lakukan? Saya sudah punya planning sih, beberapa sudah saya sudah tanamkan untuk buat planning ke depannya. Jadi mungkin ini mewujudkan mimpi teman-teman yang banyak yang suka DM saya. Kak, kapan anak saya bisa dilatih? Oh iya. Saat ini saya bilang belum bisa karena kesibukan saya yang random banyak. Tapi suatu saat ketika saya memang mesti vakum tidak lagi seperti sekarang ini ya, saya akan mencoba merambah sesuatu yang tidak jauh beda seperti dunia saya saat ini, tapi lebih di belakang layar. Oh, lebih di belakang. Ya, mungkin lebih jadi mengkhususkan diri menjadi guru vokal, ya, mengkhususkan diri menjadi kurator seni, konsultan seni, yang dulunya adalah mimpi saya. Mimpi saya untuk menjadi konsultan seni. Interesting, menjadi konsultan seni. Oke. Mau tidak mau, kalau menjadi seorang konsultan pasti harus banyak yang harus diketahui, banyak ilmu yang harus dimiliki, knowledge yang memang harus luas dan berkembang. Kenapa sih menjadi seorang Kak Iko itu harus kreatif, harus berbeda dari yang lain, harus out of the box? Padahal
menyanyi saja mendapatkan uang, pulang, selesai. Besok ada di tempat lain mencuri dan seterusnya. Kenapa harus menjadi seperti yang out the box seperti saat ini Kak Iko? Nggak capek itu? Capek. Tapi ya Tidurnya berapa jam sih? Sampai tergantung. sehari kan 24 jam. Kalau Kak Iko berapa? 29, 30? Udah. Enggak ya? Bisa 9 jam. Oke. Bisa 8 jam, Iya. bisa 5 jam, bisa cuma 2 jam. Tergantung kalau ada kegiatan. Oke. Tergantung kalau ada kegiatan atau tidak ada kegiatan, saya bisa mengatur itu. Oh, saya mau tidur lebih lama, saya mau tidur ini cuma 2 jam, 3 jam, ya Iya. tergantung semuanya. Dan yang membuat saya tidak lelah ya karena mungkin dari kecil saya dididik, dilatih sama keluarga saya untuk menjadi performer. Oke. Ya, yang tidak hanya sekedar tampil, tapi harus ada isinya. Oh ya. Harus ada sesuatu yang ingin kita berikan sama orang yang tidak hanya mengandalkan bakat itu sendiri. Karena kan kalau sekedar nyanyi ya kita puas, orang yang dengar belum tentu puas. Belum tentu puas. Tapi bagaimana kita bernyanyi, bagaimana kita memperlihatkan sisi profesionalisme kita, nah itu yang dari dulu selalu ditanamkan. Nah mungkin karena itu prosesnya sehingga kreativitas dan inovasi itu selalu muncul. Iya. Ya kalau Mbak Penny tadi bilang out of the box. Yes. Ya sebenarnya saya pribadi merasakan itu penilaian dari orang ya. Tapi ya memang realitanya itu muncul dari saya karena ya itu tadi. Saya selalu berusaha memunculkan sesuatu yang gini, Iko kan orang sudah tahu. Saya itu sudah dikenal dari usia boleh dibilang dari 8 tahun. Sampai sekarang usia 43 tahun. Oke. Kenatis ya, jangan tanya saya, dia sendiri yang sebutkan 43 tahun ya. Ya udah perlu ditutupi lah. Nah kok 8 ke 43 kok masih mencoba eksis dengan sesuatu yang begitu-begitu saja. Jangankan 8 ke 43, hari ini ke besok saja saya itu selalu berusaha untuk apa sih yang yang ingin saya lakukan, sesuatu yang tidak membuat orang jadi bosan untuk melihat saya. Nice. Ya tentunya melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Ada inovasi, ada kreativitas. Oke, dari segi suara, dari segi penampilan, Ya, konsep tampilan. Konsep tampilan. Saya biasanya juga nonton orang-orang yang nyanyi itu, ketika selesai nyanyi, saya tuh terngiang-ngiang sama penyanyinya atau lagu yang dibawakannya. Iya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda dari penyanyi aslinya. Same like you, kalau saya dengar Kak Iko tampil, itu pasti akan kayak kenotis sampai di rumah kayak humming-humming nyanyikan lagu yang versinya Kak Iko gitu. Iya. Karena ada sesuatu yang berbeda dari penyanyi aslinya atau mungkin dari cara membawakannya. Seperti halnya lagu dari Armada pada saat itu waktu Kak Iko 2010. jadi peserta Bintang Radio RRI Kendari 2010. Dapat lagu yang kayaknya nggak banget deh kalau Kak Iko ini ya. Yes. Tapi itu adalah penentuan ya pada saat itu ya Kak Iko ya. Grand final. Grand final membawakan lagu yang beda banget dari genre ataupun juga dari ciri khas dari Kak Iko. Tantangannya pada saat itu. Kenapa mau tidak mau karena cabut lot dan akhirnya memilih lagu itu. Diapain sih lagu itu Kak Iko sehingga bisa sampai ke tingkat nasional? Ya berusaha menjadi Iko yang sebenarnya. Oke. Jadi waktu cabut lot itu saya cuma mendapatkan rasa frustasi sekitar 1 menit 2 menit. 1 sampai 10 rate-nya kecewa? Tidak kecewa. Tidak kecewa malah. Oke. Ya tidak kecewa tapi tetap yang namanya stres ada karena satu lagu itu tidak menjadi plot list saya untuk menguasai 100%. Ya. Cuma di tahun nadanya tapi tidak dihafal. Tapi setelah itu saya coba ini tanggung jawab saya secara pribadi, tanggung jawab saya secara dari sudut pandang saya berasal dari mana. Saya harus lakukan yang terbaik karena doa saya saat itu saya selalu minta sama Tuhan berikan saya hasil yang maksimal. Tapi kan kita tidak bisa hanya meminta. Kita juga harus mencoba. Nah tantangannya besar karena lagu itu tidak dinotis atau tidak dipilih oleh Peserta lain. seluruh peserta ketika di penyisian. Tidak ada satupun peserta yang menyanyikan lagu itu. Nah bagaimana saya menyanyikan lagu itu? Oke. Dan secara genre itu connect dengan style saya.
yang mungkin agak sedikit R&B, blues, mungkin ada sentuhan jazzy-nya juga. Karena saat itu banyak panitia mengatakan, wah ini dari Kendari Tompi banget ini. Oh, kenotis sampai ke situ ya. Iya. Spill dong lagu itu kemarin. Kalau yang aslinya coba kayak gimana Kak? Ini aslinya atau yang versi saya? Yang versinya Armada aslinya sama compare dengan versinya Kak Iko. Beberapa bait saja. Kalau yang aslinya seperti Kalau yang apa? aslinya Kayak seperti gimana? salahkah bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku, walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Nah, Itu versi Armada. Versi Armada. Kalau versinya Iko pada Kalau saat versi itu saya 2000 berapa? Pada 2010. 2010 loh. Coba. Salahkah bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku, walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Yes. Sedikit aja. Interesting kan? Bedanya. Ini yang saya bilang kreatif dalam Sorry, suaranya lagi terganggu sedikit. Oke, suaranya terganggu saja begini bagusnya, apalagi kalau lagi pas bagus-bagusnya ya kan. Ini yang saya bilang bahwa berkarya dalam berkarir itu boleh banget ya. Iya, berkarir dalam berkarir itu bukan cuma boleh. Iya, wajib Itu hukumnya kali ya. Wajib untuk seorang Seorang entertainer. Agar tidak bosan, agar pun juga pendengarnya ataupun yang menyaksikan kita pas pulang ke rumah itu langsung biasa-biasa aja sih, nggak kenotis sama yang lagu yang tadi dinyanyikan seperti itu ya. Iya, karena gini Mbak Pen, Ya, prinsipnya entertainer itu tidak hanya hidup saat itu, tidak hanya entertaining saat itu, nyanyi pulang besok dia sudah tidak nyanyi lagi, nggak mungkin. Dia akan bernyanyi terus dalam rentan waktu yang mungkin akan cukup panjang. 1 tahun, 2 tahun, dan kalau saya lihat tidak ada yang cuma 1 tahun, rata-rata panjang. Nah, di waktu yang cukup panjang itu bagaimana supaya kita tidak terlihat membosankan, terlihat lebih inovatif, ya tentu selalu berusaha memunculkan sesuatu yang baru. Dan saya rasa sekarang sudah zaman digital, kita sudah banyak melihat kok. Banyak entertain senior yang juga tidak kehilangan panggung. Tetap berusaha muncul. Dan mereka itu setiap dari panggung satu ke lain itu harus selalu berbeda. Karena betul yang kayak Iko bilang tadi, saat ini media sosial itu sangat masif sekali untuk merekam ataupun juga memvideokan ataupun juga mengambil gambar kita yang kalau misalnya itu sama dengan tempat yang lain itu kayaknya nggak banget. Apalagi masyarakat. Netizen atau masyarakat atau generasi-generasi yang lagi ingin mencoba, mereka itu selalu berusaha mencari sesuatu yang baru. Bukan menotis atau mencari sesuatu yang ini udah lawas, ini pasti akan ditinggalkan. Dalam bahasa lainnya itu old school. Yes. Bagaimana seorang Kak Iko membanding personality seorang Kak Iko yang tetap wise seperti saat ini, tetap istilahnya bergaul ataupun juga bisa main dengan lintas generasi, mau yang milenial, mau yang Gen Z, bahkan baby boomers. Bagaimana Kak Iko tetap bisa menjadi seperti saat ini? Wise adaptif. Aja. Harus selalu adaptif. Adaptif ya, Jadi mudah beradaptasi itu kan menjadikan kita untuk lebih luas. Ketika kita berhadapan dengan yang lebih muda, kita tahu apa yang ada dalam mindset mereka, berusaha mencari tahu. Ketika kita ada di lingkungan yang lebih di atas kita, kita juga seperti itu, berusaha mencari tahu. Jadi ketika orang yang adaptif atau saya memiliki sifat adaptif, saya akan selalu berusaha tahu untuk menempatkan diri. Ketika kita tahu menempatkan diri, ya tentu kita tahu mencerna apa sih yang diinginkan oleh lingkungan yang ini, apa sih lingkungan yang ini inginkan. Apa yang diinginkan oleh audiens kita ketika kita mungkin bernyanyi, kalau misalnya jadi sehingga pembaruan itu tidak menolak diri kita, tapi dia akan menyatu dengan diri kita dan kita akan mudah untuk. Interesting ya. Dengan usia yang seperti ini, Kak Iko boleh dibilang ini masih sangat masih amat sangat bergaul banget dengan anak-anak muda. Kayak bukan usia 40-an ya. Usia 40-an malah ya kan. Ya 20-an ke atas lah ya. Janganlah 30-an saja. 30-an boleh lah ya. Tawar-menawar boleh sedikit. Boleh ya. Bukan di sini kayaknya, di panggung yang lain mungkin kalau kita tawar-menawar ya. Iya, Kak Iko, banyak yang bilang Kak Iko ini adalah seorang juri yang kejam.
ataupun juga seorang pengajar yang lebih ketegas sih sebenarnya ya Kak Iko ya. Apa yang ingin ditampilkan dengan performa Kak Iko pada saat misalnya seperti yang saya notice di awal, Kak Iko juga seorang guru vokal ya kan, bahkan seorang koreografer tegas. Sebenarnya tegas itu tergantung. Ya. Karena beberapa yang saya coaching juga ada yang melalui proses yang cukup ketat. Ya. Di mana saya harus bekerja keras untuk selalu memberikan masukan. Tapi ada juga yang ya ini udah cukup baik, tinggal saya berikan masukan sedikit. Oke. Tapi lebih kepada kalau kebanyakan orang mengatakan saya tegas, mungkin lebih kepada ya itu telinga saya terlalu peka dengan sesuatu yang harus ini enggak ini tidak begini nih. Iya, berusaha untuk mengkoreksi. Telinga mata saya ya sudah puluhan tahun bekerja dengan itu sehingga secara refleks bekerja untuk itu. Iya, kalau ada aja sedikit false atau ada sedikit yang tidak pada notnya, Kak Iko pasti akan jeli sama itu ya kan. Makanya sering dipanggil jadi juri ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun juga kadang ada juga yang sedikit, waduh takutnya kalau kita panggil Kak Iko kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oke. Oh. Ada ya. Iya. Di luar sana lah ya. Di planet Wakanda mungkin ya. Iya, mungkin warga Konoha. Konoha kali ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Kak Iko dikasih pilihan untuk hidup kembali misalnya atau dikasih pilihan choice, Kak Iko akan terlahir seperti inikah lagi atau mungkin dengan pribadi yang seperti apa sih? Pertanyaan berat ya. Karena kadang itu ada dalam diri kita biasanya. Ketika kita lagi ke-trigger dalam hal punya masalah, kadang kan kita sana saya tidak seperti ini. Tapi kan manusiawi itu kompensasi. Kadang kita mencari kompensasi. Tapi ya seandainya saya dilahirkan kembali ya saya tetap bersyukur dan menerima seperti ini saja. Karena apakah yakin kalau kita dilahirkan kembali dan kita meminta sesuatu yang berbeda dengan saat ini, apakah yakin itu bisa membahagiakan kita? Ya jalan ini saja. Kalau saya diminta kembali ya tetap seperti Iko yang sekarang. Karena sedikit banyaknya cita-cita sudah mulai terwujud dari apa yang saya dapatkan saat ini. Walaupun memang ada hal-hal yang tidak seperti atau sesuai ekspektasi saya. Misalnya dulu saya ingin sekolah seni tapi ternyata orang tua tidak menginginkan. Ya mungkin orang tua punya pandangan lain. Itu. Tapi ya saya selalu percaya dengan Tuhan. Tuhan selalu akan mewujudkan mimpi kita ketika kita melalui proses yang memang layak untuk diwujudkan. Dulu SMA saya mengatakan saya ingin jadi konsultan seni. SMA kelas 3 tamat SMA, saya bilang ingin jadi konsultan seni, tapi saya gagal untuk kuliah di sekolah seni. Malah saya kuliah di ekonomi. Tapi kesini malah Tuhan menggiring saya untuk ya ini mimpi kamu dulu. Saya kasih kamu. Iya ya. Jadi istilahnya sekarang orang itu sudah tidak linear dengan disiplin ilmunya sebenarnya ya. Banyak yang larinya sekolahnya di mana tapi larinya kemana gitu. Dan Kak Iko ini ambil jurusan ekonomi. Tapi ekonomi S1. S2-nya ambil apa? Pendidikan seni. Masya Allah banget ya. Jadi ya satu-satu akhirnya dream kecilnya ini bisa terwujud. Walaupun mungkin dengan jalurnya yang berbeda ya. Awalnya untuk menuju titik itu ya Kak Iko. Walaupun mungkin ada orang yang mungkin di ibu kota sangat terkenal. Tapi ya namanya rezeki atau anugerah itu kan sudah ada porsinya masing-masing. Alhamdulillah saya cukup terkenal kalau untuk Sulawesi Tenggara kan. Iya siapa sih yang gak kenal Kak Iko ini loh. Sobat podcast khusus untuk Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin di luar Sulawesi Selatan ini juga kalau orang kenotis nama Kak Iko pasti ini orang Sulawesi Tenggara, orang Kendari ini ya. Makanya pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah. Oke, yang belum sempat terwujud nih Kak Iko, membahagiakan orang tua, ibu misalnya. Kalau itu sudah pasti. Tapi sebenarnya bagi saya membagikan orang tua itu tidak selalu bertitik pada hal yang paling tinggi.
Misalnya kan kebanyakan orang yang dianggap membahagiakan orang tua ketika dia bisa membelikan orang tuanya rumah atau dia bisa menaikkan haji. Yeah. Tanpa dia sadari bahwa ternyata ada hal kecil yang dia lalui. Oh. Mungkin dia menaikkan haji orang tuanya tapi tanpa dia sadari dia masih sering berkata kasar sama orang tuanya. Misalnya seperti itu. Jadi bagi saya membahagiakan orang tua khususnya saat ini ibu saya ya karena bapak saya sudah almarhum. Paling kecil adalah selalu mengingat pesan-pesan orang tua dan menjalankan itu saja. Oke. Dan pesan ibu saya selalu jaga nama baik, dan selalu baik sama orang, semua orang. Iya, itu yang selalu saya pegang. Dan ketika saya menjalankan, saya pikir saya sudah mencoba mewujudkan bahagianya orang tua saya. Oke. Apa yang paling diingat atau yang paling berkesan dari seorang ibu? Kalau yang saya ingat dari seorang ibu, satu memang ibu saya itu selalu mengatakan jangan selalu mengecewakan orang. Okay. Jangan selalu mengecewakan orang. Karena orang itu bisa 100 poin untuk suka sama kita. Tapi bisa 1000 poin untuk membenci kita. Okay. Makanya sampai saat ini saya selalu kalau ada ajakan misalnya, Pak ini Pak Eko bisa enggak? Ini anak saya mau lomba besok mungkin bisa dibantu apa yang bagus dia persiapkan. Saya berusaha untuk kalau saya tidak ada kesibukan, saya oke kan, walaupun tidak dibayar. Ada kepuasan batin di sini. Ada kepuasan batin. Ya karena itu tadi pesan orang tua saya jangan selalu mengecewakan orang. Rezeki itu tidak selalu bersifat. Yes, mungkin di satu sisi Kak Iko mungkin di sini tidak diberikan semacam bonus ya, tetapi di tempat lain ada banyak bonus yang menanti, ada banyak rezeki yang terbuka untuk Kak Iko. Betul. Ada jadi mewek ini Mbak Fen. Iya gak apa-apa. Kalau sudah berbicara ibu memang. Iya ya, ibu yang keempat adalah ayah. Dan ibu itu salah satu sumber motivasi saya untuk menjadi kreatif. Ibu saya. Why? Ibu saya dulunya kan sering melatih senam. Dan saya melihat bagaimana dia melatih, saya lihat bagaimana dia sampai saat ini tidak pernah berhenti untuk selalu mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk supaya tidak terlihat, mungkin supaya tidak terlihat pikun saja oleh kita. Oke. Ibu saya sudah 72 tahun tapi untuk urusan seni kadang saya masih selalu berdiskusi sama beliau. Misalnya kalau saya kan punya sanggar untuk mendesain kostum, saya yang gambar, kadang diskusi sama ibu saya. Beliau masih sehat? Masih sehat, sangat sehat. Lebih sehat dari saya malah. Wow. Jam tidurnya teratur, makannya teratur. Kalau saya kan kadang makan ogah-ogahan, kadang malas-malasan. Tapi kalau ibu saya tidak, beliau itu sangat ini. Ibu itu memang luar biasa ya, bagi seorang Iko ya. Jadi bayangkan, saya yang usianya jauh beda dengan ibu saya, tapi kreativitasnya hampir seimbang. Wow. Ya itu tadi karena beliau itu dari mudanya memang berproses terus ya. Dia pikir berproses terus ya. Maksudnya dengan usianya terus dia mikir apalagi. Dulu gitu. kalau saya lomba waktu saya masih kecil, kalau saya lomba nyanyi, yang jahitkan baju saya itu ibu saya. Oh. Iya. Dan sekarang Kak Iko juga bisa seperti itu ya. Ya, mendesain ya. Karena Kak Iko juga mungkin seorang pelukis mungkin ya dulu Iya. ya. Pelukis. Suka olahraga juga. Suka olahraga, oke. Olahraga apa nih Kak Iko? Kalau yang sekarang hobi dari dulu sebenarnya sampai sekarang yang sudah mulai jalan kembali tenis lapangan. Tenis lapangan ya. Suka tenis lapangan, tenis meja, badminton juga suka. Ini semua olahraga-olahraga yang boleh dibilang anggota badan ini semua bergerak ya. Dari tenis lapangan, tenis meja. Betul. Mungkin karena gini Mbak Pen. Iya. Satu sisi saya memiliki sifat yang suka menerima tantangan. Oh, oke. Jadi salah satunya di olahraga itu.
olahraga itu membangun saya untuk punya daya jelajah. Itu. Iya. Ya makanya kalau Mbak Penny dengar saya nyanyi nafas saya masih kuat, Masih itu kuat tadi itu. karena saya masih aktif olahraga. Ini salah satu tips juga nih ya buat sobat podcast ya. Jadi biar nafasnya panjang. Wajib olahraga. Wajib olahraga. Apapun itu yang penting olahraga. Yang Karena penting fisik. olahraga. Iya ya. Karena biasanya nyanyi sampai midnight ya Kak Iko ya. Iya. Oke, selain olahraga, dari segi makanan Kak Iko, untuk bisa menjaga kualitas suara. Kalau saya biasanya, ini mungkin karena mindset saya mungkin ya, sebelum saya mau nge-MC atau misalnya mau berbicara istilahnya, saya tidak makan gorengan dulu nih ceritanya. Saya tahan dulu untuk biar suara tetap stunning gitu, tetap stabil. Kalau Kak Iko sendiri makan gorengan gak sih? Makan. Masa? Makan gorengan, tapi tergantung. Secukupnya mungkin ya. Kalau lagi tidak ada mau nyanyi di acara-acara penting, ya saya makan. Tapi kalau mau ada acara penting, saya tidak makan. Iya kan? Makanlah, namanya juga barang enak. Siapa sih yang tidak mau kalau gorengannya enak, apalagi masih panas. Tapi, tapi prinsipnya saya begini. Apapun makanannya kan semua kembali ke kita, karena alat kan di tubuh kita. Iya. Kita minum obat pun misalnya gini, kita flu, kita sakit, minum obat. Tapi kita tidak beristirahat, sama. Oke. Suara kita habis, radang, dokter kasih kita obat. Tapi kita tidak istirahat, tidak mengistirahatkan suara, sama, nonsens semuanya. Ya kembali lagi ke kita. Oke. Jadi prinsipnya kalau saya ya untuk menjaga suara ya, kualitas suara ya memang makanan itu bagus untuk dihindari yang bisa mengakibatkan kerusakan. Tapi bukan berarti kita tidak juga boleh makan. Boleh makan sesuai dengan porsinya. Iya. Tapi kalau kayak Kaiko begini. Saya banyak yang bilang saya enggak makan cabai, sambal. Saya makan, tapi cuma dijojol-jojol sedikit. Karena bagi saya sambal itu sama dengan garam. Iya. Sifatnya. Kan ada orang yang nasi rasa sambal rasa nasi. Iya. Artinya nasinya sedikit, sambalnya banyak. Kalau saya enggak. Sambal itu sama dengan garam, sama dengan gula, enggak boleh terlalu banyak, enggak boleh. Kadang bisa juga kayak gula, bisa juga tidak ada. Kayak minum teh tawar bisa. Oke. Jadi seimbang lah ya artinya. Tapi kalau mau nyanyi minum teh wajib. Wajib ya. Seperti sekarang saya minum dulu, saya haus. Ya? Kenapa harus ada teh ini sebenarnya? Kak Iko memang sobat podcast itu kalau misalnya datang di RRI atau mungkin ada event itu pasti di tumblernya itu isinya teh gitu. Kenapa dengan teh ini? Padahal ada minuman lain yang kekinian dan juga jenisnya berbeda. Berawal 2010. Oke. Bintang Radio Nasional itu. Kok ada yang lain dari saya? Saya ingin minum tapi saya ingin yang manis. Iya. Dan itu jawabannya memang teh. Teh. Dan teh itu sampai sekarang. Jadi kalau saya ingin menyanyi atau apapun itu, rasa manis pada teh itu memang mendistrek, ya, memberikan pengaruh yang sedikit positif bagi saya. Dulunya sering minum air putih waktu kecil. Tapi ternyata ketika minum air putih kebanyakan kayak rasa mual. Iya. Jadi saya butuh ada sentuhan rasa manis. Rasa manis yang dengan air panas. Iya. Ya dalam bentuk teh ya seperti ini ya. Iya. Oke. Kalau satu teh. Kalau dua berarti teteh ya, orang Sunda gitu. Itu Sunda. Ya. Orang Sunda ya. Oke. Kayak teman saya yang di sebelah sana namanya kita biasa panggil teteh. Teteh ya. Oke. Teh Ocha maksudnya mungkin. Iya. Iya, Kak Iko, untuk menggapai yang menjadi keinginan Kak Iko, kan punya cita-cita dong ya. Semua prosesnya apakah sudah dilalui atau ada mungkin proses yang belum dilalui saat ini? Kan kita misalnya mau jadi semacam konsultan vokal atau seni gitu. Ada proses-proses yang dilalui. Kak Iko ini apakah mulai dari proses awal sampai menuju nanti ini terlewati ataupun kalau ada? proses ya, Iya. prosesnya sebenarnya semuanya sudah saya jalani. Belum saya lalui tapi sudah saya jalani. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena menjalani sesuatu bagi saya itu adalah bagian dari proses dan saya yakin ada titik ujungnya. Dan
Saya yakin saya belum sampai ke tahap yang namanya sempurna. Mungkin yang saya lalui masih di tahap yang kecil-kecil. Sampai suatu saat saya dapat tahap yang besar. Contoh, saya suatu saat ingin menjadi produser. Interesting. Ingin menjadi produser. Jadi ya besok-besok saya tidak lagi menyanyi di panggung, tapi saya menciptakan, meng-create seniman-seniman muda atau membuatkan lagu mereka atau memproduksi mereka, kan seperti itu. Itu yang menjadi salah satu mimpi terbesar dari proses yang sudah saya jalani. Tapi kan saya tidak bisa memproduksi mereka kalau saya tidak melakoni ini. Iya. Gitu. Kenotis lagi di awal tadi nyanyi. Kalau misalnya penyanyi yang sudah punya karya misalnya single atau apa dinyanyikan oleh orang lain dapat royalti. Kak Iko, lagu yang sudah pernah dibuat apa sudah ada atau saat ini sudah ada rencana untuk membuat itu untuk jangka panjang nanti ke depan ketika mungkin sudah tidak menyanyi lagi, ya kan? Kan udah tinggal ongkang-ongkang kaki dong, ya kan? Ada rencana itu. Tapi selain rencana yang untuk next time itu, sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa lagu yang sudah saya bikin. Walaupun dalam konteks atau konsep lagu yang bukan komersil. Ya mungkin yang sifatnya lebih ke lingkup universitas. Ya. Lingkup pernah bikin lagu religi juga, pop religi. Ya. Dan next time ingin terus berbuat lagi, menciptakan lagu lagi. Ya mungkin dalam skala yang lebih global lagi, skala nasional. Wow. Karena untuk jadi ASEAN pun juga pernah ya Kak Iko? Iya, ASEAN 2011. 2011 pada saat itu juara bintang radio tingkat ASEAN ya. Kak Iko adalah yang ingin Kak Iko mungkin sampaikan buat sobat podcast di luar sana yang ketika mungkin menjadi seorang penampil ya, saya bilang penampil di atas panggung, perform, frontliner, selain harus berkreatif ya, selain harus berbakat ataupun juga punya sesuatu yang out of the box, apalagi, apakah attitude-nya? Attitude itu penting. Attitude itu penting karena akan membentuk personality. Tapi selain attitude itu memang seorang entertainer itu tidak boleh manja. Harus selalu siap menerima tantangan supaya dapat berinovasi. Terus imajinatif. Ya. Karena kita sudah sangat banyak ilmu pengetahuan, jadi mengimajinasikan sesuatu itu saya rasa penting supaya ya mereka berkembang. Ya berimajinasi tapi tidak hanya nyaman dengan dirinya sendiri, walaupun harus menjadi dirinya sendiri ya. Kenapa? Karena takutnya itu kebablasan di sisi attitude. Banyak sih saya lihat entertainer yang kebablasan di attitude. Banyak. Ada ya? Tidak disiplin. Wah banyak, bukan ada. Ya? Banyak Ya? Banyak sekali. Iya, tidak disiplin. Malas pusing. Tidak berkembang pikirannya. Ya, karena semakin kesini semakin berkembang, semakin dinamis. Ya penyanyi tidak so jauh-jauh, penyanyi saja saat ini sudah semakin banyak inovasinya. Ya, cara mereka menyanyi sudah berbeda dengan cara menyanyi kita dulu. Jadi kalau kita mau menjadi coach atau menjadi juri atau menjadi penilai, lantas kita tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhannya mereka saat ini, kita hanya akan menilai berdasarkan sudut pandang kita. Kita tidak menilai berdasarkan sudut pandang mereka. Makanya seniman itu mesti kreatif. Sepakat. Jadi seorang seniman harus kreatif, memiliki kemampuan daya cipta. Jadi sangat bolehlah kalau kita katakan bahwa berkarya dalam karir itu sangat boleh banget ya. Seperti contoh nyata di depan saya ini. Kak Iko terima kasih sudah terima kasih berbagi juga di podcast RRI Kendari. Iya. Kalau sudah jadi coach ataupun juga seperti impiannya nanti kita undang lagi di episode. Amin. Dengan senang hati.
Thank you so much. Sobat podcast, inilah akhir kebersamaan kita. Pastikan kamu akan mendengarkan atau menyaksikan terus podcast RRI Kendari. Saya Feni, sampai jumpa. Kak Eko, terima kasih. Terima kasih.